Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun. Pertama saya ucapkan untuk dulur-dulur, buat teman-teman semuanya, semoga semuanya selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, kelancaran rezekinya. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah panjenengan semuanya selalu diterima oleh Tuhan semesta alam dan akan memberi dampak yang positif pada kehidupan panjenengan semuanya. Terkadang kita sering mendengar di luar sana bahwasanya katanya orang-orang yang sudah bermakrifat mereka tidak melaksanakan puasa. Nah, di sini nanti kita akan bahas apa sih puasa sebenarnya menurut orang-orang yang sudah makrifat gitu. Apakah mereka juga puasa kan gitu, biar nggak gagal paham jadinya, biar nggak gagal paham dan kita tahu konsep puasa sebenarnya itu seperti apa. Tapi sebelumnya jangan lupa dibantu like-nya, subscribe yang belum subscribe, share. Mungkin akhir-akhir ini saya jarang bikin video karena lembur pembangunan Padepokan ataupun Paguyuban Surya Nusantara yang nantinya di malam satu suro siapapun boleh hadir di sini, belajar bareng di sini, meditasi, pernapasan, monggo belajar di sini gratis, khusus malam satu suro. Nanti silahkan ke Kediri, ketik saja Surya Nusantara Kediri, muncul di Google Map. Nah, puasa menurut orang-orang yang sudah menemukan dirinya, menemukan gustinya, justru puasa orang-orang yang sudah bermakrifat itu tidak hanya di bulan-bulan tertentu. Jadi kalau orang makrifat tidak melakukan puasa itu salah. Justru orang-orang yang sudah bermakrifat setiap saat dalam hidupnya dia selalu berpuasa. Karena puasa sendiri adalah menahan. Bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan haus, tetapi harus bisa menahan segala sesuatu dalam dirinya untuk selalu berguna untuk kehidupannya. Harus bisa ditahan. Karena orang-orang yang bermakrifat, dia sadar tentang syariat. Kalau orang bermakrifat meninggalkan syariat itu dia belum makrifat.
Justru orang-orang yang makrifat itulah yang paham dengan syariat. Sebenarnya di situ. Jadi nanti kalau belajar ilmu makrifat kita meninggalkan syariat, ya enggak. Justru lebih mantap dalam syariatnya. Nah, syariat itu kan tatanan, aturan yang membawa orang untuk selalu dalam kebajikan. Nah, orang-orang makrifat ini, syariat itu tidak menjadi beban. Tidak menjadi beban. Dan tidak terbebani oleh yang namanya syariat. Karena orang baik itu tidak terbeban oleh aturan. Tapi orang yang belum baik itu butuh aturan yang mengatur agar hidupnya baik. Tapi untuk orang yang sudah baik, sudah bagus, ya mereka itu tidak terbeban dengan aturan-aturan tersebut. Karena apa? Ya tidak mungkin melanggar aturan tersebut. Karena apa? Sadar akan syariat itu. Sadar akan aturan hidup itu. Karena sudah menemukan gustinya. Bagus dalam hati, bagus dalam latih ataupun pengucapannya, bagus dalam pakerti ataupun budi pekertinya. Jadi mereka tidak akan terbeban oleh yang namanya syariat. Nah ini setiap saat makanya selalu melakukan puasa, menahan rasanya agar selalu dalam kebajikan, menjaga matanya untuk melihat sesuatu yang baik, menjaga telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang positif, menjaga nafasnya agar hidupnya selalu ada gunanya untuk yang lainnya, menjaga kakinya untuk berjalan di jalan yang ada gunanya untuk semuanya, menjaga tangannya untuk berkarya. Nah, orang-orang makrifat ini menahan semuanya ini. Karena Pak sadar akan penciptaannya, sadar akan dirinya. Di saat orang sadar akan dirinya, ya tentu dia akan tahu diri. Tanpa ada aturan pun dia sudah tahu diri. Tidak harus gini, tidak harus gini, tidak harus gini, tidak harus gini. Ya karena yang bikin syariat itu kan orang makrifat. Orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Tuhannya bisa membuat aturan. Kalau belum dekat dengan Tuhan, tidak mungkin bisa bikin aturan. Makanya panjenengan kalau masih terbebani oleh aturan, berarti sampean harus sadar bahwa sampean belum baik. Karena orang-orang yang sudah bagus itu tidak terbeban oleh aturan apapun. Aturan agama, aturan masyarakat, aturan negara, tidak terbeban. Karena apa? Ya memang sudah bagus. Ada aturan, tidak ada aturan, ya bagus, namanya orang sadar.
Nah, itu yang harus jenengan pahami tentang namanya puasa, menahan. Tidak sekedar lapar, tidak sekedar haus, tapi segala sesuatu yang ada dalam diri panjenengan agar selalu dalam kebajikan. Bukan baik, kebajikan, kebagusan. Karena orang baik itu belum tentu bagus. Tetapi kalau orang bagus, pasti baik. Kalau orang bagus itu tidak memandang baik buruk. Orang baik masih memandang buruk. Masih memilah-memilih. Masih menggolongkan ini golongan orang baik, ini golongan orang tidak baik. Masih ada golongan. Tapi kalau orang bagus itu bisa di mana saja. Tetapi tetap dalam kebagusan dirinya. Itulah orang yang sudah mengenal Gusti. Bagus sing ati, bagus sing lati, bagus sing paketi. Wujudnya dalam tingkah lakunya, tata keramanya, budi pekertinya, sopan santunnya, rasa menghargainya akan dirinya dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan di alam semesta ini. Berat ini. Kenapa berat? Ya karena semua orang itu masih punya ego. Terkadang tidak kita sadari kita itu merasa paling benar. Terkadang kita tidak sadari itu kita hanya mampu mengeluh. Terkadang kita tidak sadari diri kita itu merasa paling baik sendiri. Terkadang kita tidak menyadari kita itu merendahkan makhluk lainnya selain manusia. Sama manusia aja kadang merendahkan, apalagi dengan makhluk lainnya. Lah, menahan itu, puasa itu, di mana jenengan bisa menahan diri untuk selalu berbuat kebagusan, bukan kebaikan, kebagusan. Sehingga nanti bisa berefek pada diri panjenengan sendiri, juga berguna untuk yang lainnya. Kalau hanya orang baik itu biasanya menganggap lainnya nggak baik. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, matur suwun. Sehat, sukses, lancar semuanya. Banyak rezekinya. Makanya seharusnya untuk memahami semua itu kita harus bermakrifat, mengenal diri, mengenal Tuhan kita, mengenal penciptaan kita, mengetahui tujuan kita hidup. Harusnya kita mengenal. Harusnya. Terkadang orang itu hanya kenal. Sok kenal. Dikenalkan. Padahal dia sudah percaya. Berarti dia sudah tahu. Orang yang percaya itu pasti sudah tahu. Nah, orang makrifat ini orang yang tahu, yang paham, bukan hanya kenal, tapi paham. Siapa yang mencipta kita, dari apa, tujuannya untuk apa. Sehingga sebenarnya orang-orang yang sudah bermakrifat tidak ada perdebatan. Dalam hidup ini tidak ada yang bisa didebatkan.
Karena apa? Mau berdebat apa? Semua ini ciptaan Tuhan, ciptaan alam semesta. Apa yang mau didebatkan? Nggak ada yang perlu didebatkan dan nggak ada yang perlu disalahkan. Nah, menahan ini loh yang susah. Menahan untuk tidak menyalahkan orang, untuk menerima yang lainnya, menerima perbedaan, legowo menghadapi orang lain, menghargai sesama makhluk alam semesta. Ini yang susah menahannya. Kalau menahan haus lapar itu mudah. Yang susah itu menahan hawa nafsunya, egonya dalam diri kita. Itu yang susah. Makanya jangan rugi belajar makrifat itu, nggak ada ruginya. Harus maka. Orang itu kalau bertuhan harus makrifat. Mengenal kedekatan dirimu dengan Tuhanmu itu penting. Lah sampean kalau nggak tahu itu, ya masih bingung nyatanya. Terombang-ambing sana, sini, ikut-ikutan sana, ikut-ikutan sini. Dianggap baik, ikuti. Dianggap tidak baik, dijauhi. Itu kan anggapan kita. Baik buruk itu yang berhak menilai kan bukan manusia. Sama halnya kita masuk neraka, masuk surga, itu bukan kita yang menilai itu. Kita itu masuk surga dan neraka itu sesuai kehendak Tuhan. Sing penting Gusti Allah seneng ngono sampean lak mlebu swarga. Lha swarga itu kan karekne Gusti Allah. Tergantung Tuhan kita. Kalau Tuhan kita seneng, ya sampeanku pasti. Ora perlu dihitung lagi. Karena Pak Tuhan seneng dengan dirimu. Ya, tugas kita kan membuat senang Tuhan kita, membuat bahagia Tuhan kita. Itu tugas kita. Jadi Gusti Allah seneng, opo to sing ora diwehke wong seneng kok, wong suka kok. Dan Tuhan itu tidak paling benci dengan orang yang pura-pura menyembahnya. Pura-pura menyembahnya. Ikut-ikutan saja. Nah, ini manembaho marang Gusti kanthi wujud jalmo manungsa kang sejati. Beribadahlah kepada Tuhanmu sebagai wujud dirimu yang sebenarnya. Sebagai apa? Manusia. Di saat kamu beribadah, anggaplah seakan-akan kamu tidak, namamu aja tidak ada antara manusia dan Tuhan. Tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa harta benda, tanpa segalanya. Bahkan nyawa kita itu tidak kita pikirkan lagi. Itu namanya beribadah. Tidak perlu orang lain tahu, tidak perlu dilihat orang. Karena kalau kita dipuji orang karena ibadah kita gagal sebenarnya. Sampai dapat pujian dari manusia. Ya, kita beribadah itu agar Tuhan seneng kok. Bukan manusianya yang seneng, Tuhannya yang seneng. Kalau nyenengin manusia gampang.
sesama manusia baik gampang. Susah nyenengin kambing, nyenengin tumbuhan, menghargai tanah, air, susah. Kalau sama manusia seneng. Manusia itu kalau diajak seneng cepet tak. Iya. Cari teman senang itu cepat. Kalau cari teman susah itu, wah, langka. Zaman sekarang apalagi langka. Kalau sampai ngajak seneng itu, alah cepat. Beribadah yang benar itu hanya kamu dan Tuhanmu yang tahu. Itu baru beribadah benar. Saya dulu dapat pesan gini. Sembunyikan dirimu sampai orang tidak menganggapmu itu siapa-siapa. Nah, itu dulu saya dapat pesan. Orang itu tidak perlu tahu silsilahmu dari apa. Tidak perlu tahu kamu itu turunan siapa. Tidak perlu tahu kamu itu punya apa. Orang itu tidak perlu tahu. Di saat orang tidak menganggap dirimu siapa-siapa, jempol sampai. Tata caranya simple, sadar. Orang ibadah itu kan harus sadar. Kalau tidak sadar nggak bisa ibadah. Ibadahnya terbawa pengen karena temennya yang lain gini, saya harus gini, ikut gitu. Umumnya malah. Umumnya ini, umumnya ngono-ngono, kan gitu. Jadi jangan umumnya. Hidup kita aja ndak umumnya kok. Ndak mungkin sama dengan yang lainnya kok. Perjalanannya ya pasti berbeda-beda. Tujuannya ya berbeda-beda. Kalau mati kembalinya sama. Tapi perjalanan hidup itu ndak mungkin sama. Sama belajar spiritual gitu lah. Hasilnya itu ndak mungkin sama. Nggak mungkin sama. Orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhannya, dia itu punya tatanan dalam dirinya. Sehingga bisa menahan segala sesuatu yang ada dalam dirinya, entah itu matanya, nafasnya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, agar selalu di jalan keberkahan Tuhannya. Menahan ini loh yang dinamakan puasa. Setiap saat, setiap detik kita itu melakukan yang namanya menahan. Itu kalau kita paham. Ya bahasa rile yo nahan mergo utange akeh. Nahan mergo durung mangan. Nahan sesuk anake bayar sekolah. Nahan mergo punya cita-cita. Karena punya cita-cita pengen beli mobil, udah ditahan. Gajinya disimpan. Itu kan menahan juga. Itu
kalau orang makrifat. Kita harus sadar siapa yang menciptakan kita, siapa yang menghidupi kita. Itu harus sadar. Sampai kalau sadar ini, sampai akan menghargai semuanya tanpa terkecuali. Tapi kalau belum sadar tentang penciptaan yang menghidupi, ya susah. Susah. Yang membuat bingung itu ajarannya kok beda-beda, Kang. Kulo kok bingung, nyapa bingung? Ajaran semua itu diambil intinya. Intinya itu loh, budi pekerti, tata krama. Semua ajaran itu. Niku wis diajarke karo leluhur kita dari dulu itu sudah diajarkan namanya budi pekerti, tata krama. Kalau dalam agama akhlakul karimah sudah ada. Puncaknya agama itu kan akhlakul karimah. Segala ajaran itu kan puncaknya itu budi pekerti. Nah, sampai ngikuti bukunya apa ngikuti inti dari ajarannya? Sampai itu harusnya kan tahu inti ajarannya. Sebelum masuk kan tahu intinya. Intinya harus kemana ini nanti larinya gitu. Ada tuh ajaran yang tidak mengajarkan akhlak. Kan semua mengajarkan akhlak. Puncak spiritual itu juga akhlak kok. Budi pekerti. Puncaknya orang spiritual itu budi pekerti, bukan suwung. Ya, kalau suwung itu nggak ada apa-apa. Barang rano apa-apa, sambat, bingung. Aduh, orang ada beras, nggak punya beras, nggak punya uang, nggak. Yang suwung kok. Makanya suwung iku isi. Ini sampean wis suwung dan isi dan cepat-cepat dikasih isi. Berasnya entek, kalau berasnya habis ya cepet-cepet gimana caranya dapat beras lagi biar isi. Suwung. Puncak meditasi suwung. Ya lumuh lele. Puncak meditasi itu adalah kesadaran diri. Di mana kamu bisa menyadari dirimu, mengenali dirimu, dan mengenali penciptamu. Dari saat kamu sudah sadar itu, itulah spiritualmu mulai mapan. Pasti kok. Apa sadar itu ditahan atau tidak? Lu sing nahan sadar gitu ya, so. Nek kowe sadar ya iso nahan. Contoh, besok anakmu bayar sekolah 100.000. Kamu punya uang 100.000. Pengen ke warung. Ya karena kamu sadar besok anakmu bayar, akhirnya kamu tidak jadi ke warung. Karena kamu sadar. Oh iya ya, besok anakku bayar sekolah untuk bayar anak. Lah, itu sadar sampean. Ini contoh nih, contoh. Itu kan contoh. Ini mergo sadar, karena sadar. Sama kalau seluruh makhluk di alam semesta ini ciptaan Tuhan. Ya, sampean tuh mau nyaci maki orang tuh harusnya kan sadar, ini ciptaannya Gusti Allah. Kan buat apa dicaci maki? Kalau sadar, ada kucing lewat dipukul, itu ciptaannya Gusti Allah. Kalau sampean sadar yo, opo lho kucing lho paling maunya yo paling makanan. Kalau ndak kamu kasih makanan yo nyuri dia. Ya udah sampean kasih masalahnya.
Iku ndak sadar, Mas. Lho nek nafas sih nyapu disadari, ora sadar lho sampean yo ambekan. Contohnya wong khilaf kayak yo ambekan, Mas. Nyapu sampean sadar. Nafas tuh nggak perlu disadari, ini segini sudah nafas sendiri. Apa harus, ayo masuk keluar masuk keluar ya udah. Ini sudah konsep, sudah ada apa ya yang mengatur dalam diri kita itu. Sampai bisa bernafas itu karena ada yang mengatur dalam diri jenengan. Kalau tidak ada, itu nggak ada. Contoh orang meninggal itu karena yang ngaturnya sudah berhenti. Anginnya tidak masuk, tidak bisa keluar. Nah ini satu kesatuan, gitu loh. Satu kesatuan dinamakan manunggal. Sampean itu kan satu kesatuan. Raga jenengan itu kan dari air ada. Ini loh. Di dalam diri kita ini air ada, tanah ada, angin ada, api ada, cahaya ada. Satu kesatuan kan. Manunggal. Terus di alam semesta ini ada. Masa tidak sadar kan ya lucu. Makanya sampai makan itu ibadah. Karena sampai sadar, sampai lapar. Sampai ndak mukul orang itu wis sampai bertakwa. Masalahnya apa? Tangan itu ndak bagus untuk mukul orang. Kalau untuk berbagi bagus. Kaki stroke, ndak bisa jalan itu kurang bertakwa. Kalau bertakwa ya kaki itu untuk jalan. Yo ini ndak loh. Itu memang konsepnya itu. Karena segala sesuatu yang kita gerak ini mengikuti perintah dari Tuhan. Kalau tidak mengikuti, akhirnya tidak ada yang bisa gerak. Karena tidak mengikuti. Sampan kalau pengen jelas juga ke sini loh, Mas. Kalau pengen jelas ke sini, mana tak bikinkan kopi kalau di sini. Kalau cahaya dalam diri kita di mana, Kang Tro? Lho dari matane sampean niku, nek cahaya nih iso ndelok sampean. Bisa lihat sampean kalau nggak ada cahayanya. Mata jenengan ini kalau nggak ada cahaya sampean bisa melihat. Sudah pejamkan gitu ya coba, dipejamkan sebentar, biar sadar, dipejamkan sebentar. Gelap ndak? Makanya dinamakan pencerah dunia. Mata.
Maaf Kang Tro, kalau semua dilepaskan saat meditasi, apa yang kita pikirkan? Lah tujuan sampai meditasi itu untuk apa? Sampai kan punya tujuan mau melakukan meditasi itu. Ya kalau punya tujuan ya satu tujuan jenengan itu saja, yang lain nggak usah. Ya kalau nggak punya tujuan ya jangan meditasi yo. Nanti ketiduran. Mbah Nun, semuanya sudah hadir. Sama kan, jenengan ibaratnya mau ke alun-alun gitu. Kan sampai jalan ke alun-alun. Yang lain kan tidak sampai hirokan. Ya kalau sampai hirokan warung ya tidak sampai ke alun-alun, nanti paling belok ke warung ayu gitu. Tidak sampai alun-alun lagi. Jadi satu saja yang sampan. Apa tujuanmu melakukan meditasi? Itu yang sampan pikirkan dalam meditasi, sampan renungkan, sampan cerna, sampan kaji, sehingga nanti sampan akan mendapatkan pencerahan di situ. Akan mendapatkan petunjuk di situ. Itu meditasi. Meditasi biar suwung Kang, terus rande beras bingung apa. Suwung. Lah kok suwung iki? Nah itu ya harus dipahami. Harus dipahami konsepnya. Kalau sudah paham, jelas, detail, dilakukan. Ya kalau belum paham ya jangan melakukan. Bingung nanti. Ketemu cahaya, Kang. Ada suara, Kang. Ya konsepnya itu loh yang tidak paham. Itu perjalanan. Ya memang nanti pasti ketemu seperti itu. Meditasi narik rezeki gitu. Berarti yang difikirkan adalah bagaimana rezeki datang kepadamu. Terus apa yang kamu lakukan? Apa hanya cukup duduk diam? Apa hanya cukup berdoa? Kan ya juga harus ada gerak usaha. Kalau kamu tidak pengen jual tenaga, kamu punya karya apa? Kan gitu harusnya. Apa yang karya apa yang bisa saya buat? Nah itu dalam meditasi harusnya gitu. Oh gini, oh besok bikin tempe aja lah. Oke, bikin. Datang rezeki. Bukan duduk diam, bayangkan uang banyak. Sampai bayangin saja nanti kalau sudah habis meditasi gak ada uangnya. Ada loh gitu ya. Anu Kang Tro. Katanya duduk diam, bayangkan uang di hadapan kita banyak gitu. Dan bayang ketok gopo. Nanti bangun uangnya ndak ada. Kecewa lah. Cari cara. Konsepnya apa sehingga bisa mendatangkan uang. Apa kemampuanmu, apa karyamu. Orang hidup itu nilainya kan karyanya. Karyamu apa? Itu yang akan menghasilkan dalam hidupmu. Jadi digali dalam meditasi. Apa yang kamu senangi, yang bisa menjadi karyamu itu dilakukan. Nggak usah berharap. Sampai mau berharap kepada siapa.
bangkitkan, bangun segala sesuatu potensi dalam diri jenengan lewat meditasi ini tadi. Gitu. Makanya konsep puasa atau menahan ini sebenarnya luas. Nggak ada ngaruhnya, Mas. Tidak ada pengaruh apa-apa. Karena sebenarnya semua orang hidup itu melakukan puasa. Menahan. Menahan untuk selalu baik, menahan untuk selalu bertutur yang baik, menahan diri untuk membahagiakan keluarganya, anaknya. Semua itu sudah melakukan setiap saat. Di saat kita sadar. Orang yang bisa menahan itu kan orang sadar. Kalau orang tidak sadar, tidak bisa menahan. Itu konsepnya, Mas. Sebenarnya di situ. Jadi buat panjenengan semuanya, tidak ada salahnya kita belajar ma'rifat, mengenal diri dan Gusti kita, mengenal diri dan kemanunggalan kita dengan alam semesta. Di situ kita akan lebih paham konsep hidup yang sebenarnya. Di situ kita akan lebih menghargai diri kita dan apapun yang ada di sekeliling kita. Di situ kita akan lebih bisa menahan hawa nafsu kita. Karena apa? Kita paham dengan yang lainnya. Karena apa yang kita anggap baik belum tentu orang lain baik. Yang kita anggap benar belum tentu orang lain benar. Segala sesuatu yang membahagiakan diri kita belum tentu membahagiakan yang lain. Jadi buat teman-teman semuanya, selalu gali dalam dirimu. Sadari konsep-konsep hidup yang panjenengan sudah lakukan. Nasibmu hanya dirimu sendiri yang mampu merubahnya. Tidak ada yang bisa merubah nasibmu kecuali dirimu sendiri. Sampai mau pasrah kepada siapa tentang nasibmu? Kalau tidak sampai bangun potensi yang ada dalam dirimu, tidak sampai kembangkan pola pikirmu, tidak sampai munculkan karya-karya dalam dirimu, sampai mau tergantung pada siapa. Tidak ada yang bisa merubah nasibmu kecuali dirimu sendiri. Yakin dengan dirimu sendiri, percaya pada dirimu sendiri. Kalau sampean memang benar-benar yakin dengan Tuhanmu, lakukan sesuai keyakinan yang ada dalam dirimu sendiri. Karena Tuhan selalu bersama kita. Selalu bersama. Di saat dia jauh, berarti sampean meninggal. Karena kita hidup, ada yang menghidupi. Kalau yang maha menghidupi ini pergi sesaat saja, maka kita tidak hidup.
dan kita belajar menahan diri, berpuasa secara luas, menahan diri untuk selalu menghargai yang lainnya, untuk selalu menerima yang lainnya, untuk selalu bertata krama, berbudi pekerti kepada yang lainnya. Bukan sekedar menahan lapar dan haus. Karena orang-orang yang berpuasa itu sudah terhormat di mata Tuhan. Tidak perlu dihormati orang lain. Kalau sampean puasa masih perlu dihormati, itu adalah ego jenengan. Sampean itu berbakti puasa itu, bukan butuh dihormati. Hormatilah orang-orang yang tidak puasa. Karena apa? Mereka belum sadar untuk melakukan puasa. Kamu harus menghormati mereka karena mereka butuh makan. Itu harus. Kalau kita masih pengen dihormati, kita itu sudah terhormat katanya orang puasa itu. Karena kita bisa menahan segala sesuatu yang ada dalam diri kita untuk selalu berbuat kebagusan, kebajikan, bukan berbuat baik loh. Kebagusan dan kebajikan. Karena baik itu belum tentu bagus. Orang baik belum tentu bagus. Kalau orang bagus pasti baik. Karena terkadang sekarang itu orang baik hanya ngumpuli yang baik-baik. Yang tidak baik tidak dikumpuli. Terus siapa yang ngasih nasihat yang nggak baik ini? Kalau kita sekat gitu. Nah itulah hidup. Semua yang hadir di live ini, yang sakit segera diberi kesehatan, yang rezekinya belum lancar dilancarkan dari segala arah penjuru mata angin, yang dagangannya lagi sepi laris kembali, yang keluarganya lagi bermasalah rukun kembali, yang belum punya jodoh segera dipertemukan jodohnya, yang belum punya keturunan segera dianugerahi keturunan, yang punya cita-cita dan hajat dalam hidupnya segera terwujud, disaksikan oleh langit dan bumi. Dari saya terima kasih. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi.